Selamat malam Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada malam hari ini, kita akan mengadakan ibadah online KRT dan Pekan Keluarga dalam rangka menyambut hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Kita bersyukur atas pimpinan Tuhan, kita boleh memasuki usia ke-86 tahun bagi Gereja Kristen Pasundan yang kita cintai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada malam hari ini, tema dalam KRT pada malam hari ini dengan judul Keluarga yang Diberkati untuk Hidup dalam Kesetiaan. Dan pelayan firman untuk kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Erna Demosti Butar-Butar, Pendeta Jemaat Gereja Kristen Pasundan Tanjung Barat. Marilah kita siapkan hati kita untuk kita mengadakan kebaktian pada malam hari ini. Untuk itu, saya mengucapkan selamat melayani bagi Bapak, Ibu, dan juga adik-adik di rumah untuk kita bersama-sama mengadakan kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Kiranya kebaktian ini dapat memberikan sukacita bagi kita semua dan tetap semangat melewati masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian rumah tangga yang pertama dalam rangka Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan, kita akan terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kembali kami memasuki tahun 2020 di mana kami dapat kembali memperingati hari berdirinya Gereja Kristen Pasundan dan merenungkannya bersama-sama secara bersamaan dengan seluruh jemaat-jemaat di lingkungan Gereja Kristen Pasundan dan khususnya di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan, bawa hati kami, pikiran kami dan segala keberadaan kami ini ke dalam kuasa dan penyertaan-Mu, sehingga bacaan Alkitab yang sebentar lagi akan kami baca maupun juga pemberitaan di dalam renungan akan menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan terlebih di dalam kehidupan keluarga kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang memberitakannya dan kami semua yang mendengarnya ada dalam kuasa dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pemimpinan-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-17 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita boleh bersyukur bahwa kita kembali memasuki peringatan hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan, dan hari ini kita memulai dalam kebaktian rumah tangga. Apa yang kita harapkan dalam setiap kita merayakan ulang tahun? Sebenarnya tidak berbeda dengan hari-hari yang telah kita lewati, yaitu untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita merindukan kehidupan kita berjalan dengan baik. Kita ingin segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil dan memberikan buah yang dapat dinikmati bukan hanya oleh kita sendiri, tetapi juga oleh banyak orang. Namun, dalam situasi-situasi tertentu kita mengalami situasi-situasi seperti yang tidak kita rindukan atau kita inginkan. Seperti tahun 2020 ini bagi kita di Indonesia yang sudah mengalami pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Kita seringkali mengalami situasi yang sulit, bahkan berpikiran negatif daripada kita memandang masa depan dengan positif. Bacaan Alkitab kita hari ini sebenarnya merupakan cerita yang diulang dari kitab 2 Samuel tentang Raja Daud. Namun keistimewaan dalam kitab Tawarik, banyak cerita yang diangkat bukan situasi atau sisi negatif, tetapi sisi positif dalam kehidupan sejarah bangsa Israel, umat Tuhan. Khususnya tentang perjalanan Raja Daud memimpin, berjuang untuk melakukan tugasnya. Dan bagian yang kita baca saat ini adalah bagian akhir dari doa syukur Raja Daud dan doa pengakuan bahwa dia telah menerima jawaban atas doanya, serta dia mengucap syukur atas keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita membaca bagaimana Daud mengatakan bahwa Tuhan yang sudah berjanji membangun keturunan baginya dan membuat dia memegang perjanjian Tuhan itu dan senantiasa merindukan apa yang menjadi janji Tuhan bukan saja pada dirinya tetapi juga bagi keturunannya. Luar biasa, sungguh ayat yang menguatkan bagi kita, di mana Gereja Kristen Pasundan memakai pekan selama 2 pekan sebelum kita merayakan bersama-sama hari ulang tahun GKP pada 14 November, kita memulainya dengan melakukan kebaktian keluarga di setiap keluarga. Bukan hanya kebaktian rumah tangga, tapi setiap tahun kita diajak untuk kembali menggunakan tempat, ruang keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan terus mengingat janji Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Dalam situasi sulit sekalipun seperti pada masa ini, masa pandemi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mempunyai optimis yang tinggi terhadap janji Tuhan tentang kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Seharusnya kita dapat bersyukur kepada Tuhan seperti tema kita, menjadi gereja yang bersyukur dan berbagi di tengah pandemi.
janji berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, khususnya dalam doa syukur Daud ini kepada Daud dan keluarganya, perlu menjadi bagian yang kita pegang teguh, yang akan memotivasi kita untuk terus berpikir maju ke depan dan melihat masa depan dengan positif. Masa depan dalam janji dan pengharapan kepada Tuhan. Doa yang disampaikan oleh Daud ini, doa yang mengedepankan bahwa kehidupan dan kehidupan keluarganya ada dalam berkat Tuhan. Dan Daud meyakini, maka seharusnya kita juga meyakini bahwa Tuhan tidak melupakan janji-janjinya, tapi Tuhan menggenapi setiap janjinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menyampaikan kabar sukacita dengan ucapan syukur dan melakukan apa yang dapat kita lakukan, terutama berbagi kepada orang-orang di sekitar kita yang sama-sama mengalami situasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.